ke Bulia Butako. Kita ada kemasan dengan kemasan seperti ini. Para pengusaha itu atau wira swasta itu orang yang punya visi besar. Saya beli parfum dari dia, kemudian saya coba tawarin di sekolah. Alhamdulillah. Baik pemirsa Niaga TV, baik lagi di Profil Niaga dengan profil kita Bapak Angga sebagai owner dari Ayam Karkas. Ini Pak, boleh tahu nggak kita Pak, untuk supply sendiri, Bapak ini dari mana saja Pak? Kalau mitra ya, saya bilangnya mitra sih Pak ya. Vendor ini saya bermitra. Mitra ini terus terang kita dari Jawa Barat sampai Jawa Timur itu ada. Iya. Karena gini, harga ayam itu fluktuasi Pak. Jadi kita selalu cari harga yang terbaik. Bukannya apa, cuman karena gini, kita ini kan jual ke retailer Pak ya, dan ke restoran. Sedangkan kalau restoran, retailer, franchise, mereka kan nggak bisa merubah harga tiba-tiba. Beda sama kayak misalnya kita bermain di komoditas ya. Nah jadi mereka itu kan punya pelanggan yang harus dijaga. Nggak mungkin kayak franchise jual harga 8.000 tiba-tiba mereka naikkan 10.000 gitu kan, nggak bisa. Otomatis saya untuk menjaga mereka, saya pun juga mencari harga yang terbaik juga. Jadi kadang kalau harga terbaik di Jawa Barat, saya ambil dari Jawa Barat. Harga terbaik Jawa Timur, saya ambil Jawa Timur. Jadi nggak mesti satu tempat Pak ya? Tapi tetap untuk menjaga kemitraan saya dengan dengan produsen ya. Dengan produsen, saya tetap melakukan order juga untuk saya stok gitu. Cuman tetap harga terbaik, kuantitas terbesarnya mungkin saya lempar ke harga yang terbaik. Seperti itu sih. Apakah Bapak tidak punya peternakan sendiri Bapak? Jadi gini, dulu sebenarnya sebelum saya memulai ini, saya sempat untuk mempertimbangkan mempunyai peternakan Pak. Cuman setelah saya pelajari, saya tanya, memang peternakan itu resikonya cukup tinggi. Memang walaupun peternakan itu sebenarnya disubsidi ya istilahnya ya, oleh para pembibit dan pemerintah ya, pembibit besar seperti perusahaan-perusahaan besar yang memang mereka pegang dari telurnya, bibit ayam segala macam. Cuman setelah saya pelajari memang resikonya terlalu besar karena kita lihat dari masalah penyakit ya, satu. Terus kedua distribusi. Karena begitu distribusi, kita bicara distribusi ayam hidup, timbangannya itu bisa berubah jauh Pak. Timbang di tempat sebelum berangkat misalkan 2 kilo. Begitu perjalanan kan stres ya. Ayam itu kan mungkin stres, panas, apa segala macam karena kan dituntut. Itu begitu sampai tempat itu bisa susutnya bisa jauh. Apalagi begitu sampai pemotongan, begitu dipotong itu lebih susut lagi karena darah keluar. Jadi resikonya saya belum sanggup untuk ke sana. Mungkin nanti kalau misalkan memang sudah cukup, mungkin ntar saya buka juga. Nggak menutup kemungkinan, tapi untuk sementara saya bermain di produk saja Pak. Untuk menjaga kualitas nih Pak ya, kan biasanya sekarang ada banyak sekali dari pasar-pasar untuk menjaga kualitas ayam Bapak agar tetap halal gitu Pak. Bagaimana prosesnya? Jadi kalau untuk terus terang gini, untuk pertama kali bicara mitra Pak ya, untuk menjadi mitra kami pun produsen yang bicara untuk jadi mitra kami itu kita ada syarat-syarat tertentu. Terus terang seperti kayak sertifikasi halal, sertifikasi untuk dari kesehatan, sertifikasi pangannya segala macam. Nah setelah dari mereka ada sertifikasi halal, begitu sampai produk di kita dan kita diuji lagi. Terus terang kalau untuk distribusi seperti kita ini kan memang tidak bisa dikeluarkan sertifikat halal ya, kecuali memang ada pengolahan. Mungkin saya di sini bikin catering atau apa baru bisa. Jadi yang bisa saya lakukan adalah saya membuat sertifikat untuk kesehatan pangannya. Jadi saya masukkan ke Dinas Peternakan untuk dikeluarkan sertifikat Kesmafet, seperti itulah. Jadi diuji lagi ini bagus nggak ayamnya atau bermasalah atau enggak. Jadi untuk menjaga kualitasnya Bapak bekerja sama dengan instansi pemerintah juga Bapak ya? Kurang lebih seperti itu. Baik. Bapak untuk produknya ini bisa dikenalkan Bapak kepada pemirsa Niaga TV Bapak? Jadi produk ayamkarkas.com itu ada beberapa ya, nggak cuma ayam sih sebenarnya line up-nya. Awalnya memang hanya ayam, cuman seiring berjalannya waktu, khususnya franchise ya, nyambung ke kentang Pak. Biasanya kan kayak ayam goreng, fried chicken atau segala macam ya. Ada hubungannya Mas? Ada hubungannya. Jadi mau nggak mau saya harus mengadakan kentang karena ada demand-nya. Nah jadi beberapa produknya ada di sini, mungkin line up-nya sih banyak Pak ya, cuma jenis-jenisnya. Cuman ini hanya perwakilan aja, seperti contohnya satu ini boneless dada tanpa tulang ya, dada ayam tanpa tulang, dada aja, Filet Pak ya? Filet.
sebenarnya ini pun ada beberapa varian. Ada yang tanpa tulang dengan kulit, jadi kulitnya masih nempel. Ada dada tulang tanpa kulit seperti ini. Kalau ini yang tanpa kulit. Kalau ini tanpa kulit. Nah, Untuk kisaran harganya Bapak untuk dada yang tanpa kulit ini berapa? kalau harga varian Pak ya, terus terang. Kalau untuk sekarang ini karena memang momennya ini kita lagi di Ramadan ya, awal Ramadan. Ini kebetulan sekarang di kami ini lagi di harga 42.000 per kilogram. Tanpa bersih kulit Bapak ya? Ini bersih kulit tanpa tulang. Ada juga yang bersih, ada kulitnya. Kalau ada kulit biasanya lebih murah lah. Kurang lebih harganya itu selisih 2.000 sampai 4.000 lah ya. Tapi itu dada pure Bapak ya? Dada aja. Ada juga yang boneless pahanya, cuman saat ini kita lagi kosong nih, jadi nggak ada sampelnya. Jadi ada boneless paha juga, jadi paha tanpa tulang itu juga sama. Variannya ada yang dengan kulit dan tanpa kulit. Kurang lebih. Nah, ini yang kita ada stok sekarang itu adalah yang tanpa kulit nih. Terus kemudian ini kulit ayam. Kulit ayam saja Bapak ya? Jadi kulit ayam saja. Jadi ini biasanya dipakai macam-macam Pak. Kalau misalkan kita jual ada yang buat ke pabrik ya, pabrik kayak siomay, dimsum. Mereka pakai kulit ini. Kulit Pak ya? Terus ada juga yang memang dipakai buat sate. Bapak suka sate-sate gitu kan? Iya, sate kulit gitu. Sate-sate kulit. Nah, bisa dipakai buat begitu juga. Baik. Itu penggunaan cukup banyak juga Pak. Terus kemudian nih ceker ayam. Kaki ayam. Ceker ayam kalau yang kita punya produk saat ini yang bersih kulit, ada kuku. Jadi permintaannya varian sih sebenarnya. Biasanya orang mintanya tanpa kuku Pak ya? Ada yang bersih kulit tanpa kuku, ada yang kulit kuningnya masih nempel juga, masih ada kuku, jadi macam-macam Pak. Cuman produk yang kita punya sekarang adalah bersih kulit kuning, tapi kukunya masih ada. Ini untuk ini, dan kemudian ini sih kita produk frozen sih Pak ya, jadi kurang terlalu kelihatan. Ini lebih untuk yang berat berapa kilo Pak? Kalau yang ini berat ukuran 9 sampai 1 kilo. Ini potong 9. Biasanya potong 9 itu dipakai buat fried chicken Pak. Kayak Bapak misalkan lihat fried chicken yang di ini ya, di minimarket itu biasanya pakai potong 9 gitu. Nah, ini potong 9 ini ukurannya 9 sampai 10, tapi nggak terikat sih, tergantung kebutuhan mereka. Kita bisa sesuaikan gitu ya. Terus kalau yang ini untuk potong 4. Kalau yang ini potong 4 ini biasa digunakan untuk ayam bakar. Ayam bakar, pecel lele gitu Pak ya? Itu di kisaran harganya Pak? Kalau ayam itu kalau di kita kiloan Pak ya. Nah, ini agak sedikit tricky sih sebenarnya ya untuk kita berjualan ayam itu. Karena harga itu ada harga kilo, ada harga ekor. Kalau di pasar biasanya, pasar tradisional ya, itu biasanya harganya harga ekoran. Jadi 1 ekor berapa? Nah, bisa beratnya 1 ekor itu ukuran 0,8, bisa beratnya 0,9. Nggak tentu Pak ya? Nggak tentu. Cuman jualnya ekoran. Nah, kalau di kita itu jualnya kiloan Pak. Jadi total timbangan dikali harga. Nah, harga ayam karkas kita sekarang hari ini termasuk ayam potong segala macam itu 30.000 per kilo. Kalau yang untuk bagi 4 ini yang pecel lele bagi 4 sama apa Pak? Kalau kita jadi kiloan Pak. Jadi ntar ditimbang total kilo kali harga. Nah, justru itu kita membuka peluang buat untuk yang lain untuk membuka usaha juga. Karena biasanya beli di kita kilo, jualnya ekor Pak. Karena lebih menguntungkan. Kalau kilo itu kan misalkan beratnya 0,83. Dia jual ekor di harga 1 kilo. Gitu kan, berarti sudah ada margin sendiri dari timbangannya. Nah, kalau ini dia. Ini yang disebut ayam karkas. Ayam karkas itu mungkin orang ada yang beberapa bilangnya itu ayam kodok. Ayam karkas itu adalah ayam tanpa kepala, ceker, dan jeroan. Jadi tapi utuh. Ayam utuh. Nah, yang disebut ayam karkas itu seperti ini. Tapi jarang ada orang yang tahu nama ayam karkas biasanya. Taunya ayam potong, ayam kodok gitu. Nah, ayam karkas itu sebenarnya namanya ayam karkas itu dari sini. Dia ayam tanpa kepala, ceker, dan jeroan. Nah, terus kalau untuk apa namanya? Yang kentang Pak? Kentang. Kalau untuk kentang, ini kita kentang sebenarnya ada beberapa varian Pak. Kalau kentang ini kebetulan kita impor dari Belanda. French fries, impor dari Belanda. Ini ada beberapa jenis. Ini yang jenis di kita sekarang ada ini cuma 2. Sebenarnya ada 3. Yang pertama itu ini jadi shoestring. Shoestring itu yang lurus, panjang, kecil-kecil.
Yang biasa di restoran-restoran seperti itu Pak ya? Restoran-restoran tuh ada juga yang pakai crinkle. Ini crinkle. Kalau stick gitu ya, stick biasanya pakai crinkle begini. Ada juga yang disebut straight cut. Straight cut gitu kayak shoestring, cuman dia lebih tebel, lebih lebar ukurannya. Nah, itu biasa dipakai buat stick-stick. Kentang lokal biasanya gitu Pak. Kalau shoestring ini biasanya dipakai untuk kayak fried chicken, Pak. Kayak kalau misalkan di fried chicken yang termuka-muka ya. Nah, ya kan ada kentang goreng ya. Nah, mereka pakai ini. Gitu. Kurang lebih pakai shoestring. Nah, sedangkan kalau untuk restoran yang pakai stick, pakai crinkle itu yang bergerigi. Atau straight cut. Untuk harganya sendiri Pak, untuk kentang di frying fresh dan crinkle ini di kisaran harga berapa Bapak? Jadi gini Pak, sebetulnya tadi yang saya sebutkan ini sebetulnya harga retail Pak ya. Nah, untuk harga retail sendiri untuk yang kentang ini di kita 23.500 per kilogram. Nah, cuman di kita itu sebenarnya kan kita kan grosir Pak ya. Namanya grosir kan berarti pengambilan dalam jumlah besar. Nah, kalau dalam pengambilan dalam jumlah besar, taruhlah misalkan tonase ya 1 ton atau sekian, itu ada harga lain kami. Nah, itu harga negosiasi. Biasanya seperti itu harga negosiasi lah. Tapi untuk harga per pak seperti ini berapa Pak untuk pak? Kalau ini 1 pak ini 2,5 kilo ya. 2,5 kilo Pak ya. Jadi 2,5 kilo itu kurang lebih 50.000 sekian ya. Pak ya. 50.000 sekian. Bapak misalkan ada pemirsa Niaga TV nih Bapak yang ingin membuka usaha, utamanya ayam Bapak ya. Di sini untuk ayamnya sendiri tidak mesti harus diolah langsung, masih bisa dijaga lah, kualitasnya Bapak ya? Karena gini, pengantaran sendiri kalau misalkan jaraknya memang dekat Pak, kita bisa gunakan motor ya, karena buat mengejar waktu. Tapi kalau misalkan jaraknya jauh, untuk menjaga kualitas dan kuantitasnya misalkan besar, kita menggunakan mobil pendingin Pak. Mobil pendingin itu udah ada mesinnya, dan itu dia minus juga. Minusnya itu kita jaga minus 18 derajat. Karena kita ada beberapa pelanggan kita yang memang dari luar Pak, seperti dari Prancis, Hong Kong gitu ya. Itu kita begitu sampai pelabuhan memang dicek minusnya derajatnya dari mesin mobil minus 18, misalkan begitu turun karungnya pun dites suhu harus minus sekian, karena itu QC ya. Jadi memang harus menjaga kualitas ayam kualitasnya sendiri. lebih terjaga Pak ya. Betul. Untuk bisa biasanya menghubungi siapa Pak untuk produk untuk ingin membeli produk-produk ini? Jadi kita ada beberapa fasilitas yang kita sediakan Pak. Satu yang paling gampang misalkan lewat email Pak ya. Kalau misalkan kita kan ada website Pak, ayamkarkas.com ya. Itu diakses di situ kita sediakan juga untuk hubungi kami langsung. Jadi tidak perlu langsung membuka email, dia langsung ada, kita bisa isi di situ. Terus bisa juga lewat emailnya itu di info@ayamkarkas.com. Terus kedua, kita juga punya Facebook Pak. Ada Facebook page kita di situ. Di Facebook page-nya itu facebook.com/ayamkarkas.com ya. Terus kemudian bisa juga melalui telepon kami ada 2 Pak. Ada telepon fix line, itu dan jadi satu sama fax ya, di 021-8778-6943. Terus kemudian ada telepon juga, di telepon mobile ya. Mobile itu bisa ada WhatsApp, SMS dan segala macam. Itu di 0851-0123-2013. Untuk omset Pak, omset per bulan itu biasanya berapa Pak? Kalau bicara omset, lebih baik saya cerita dari pengalaman dulu Pak. Dulu waktu pertama kali saya buka ini, terus terang omset saya dalam 1 bulan itu nggak terlalu besar lah, bisa dibilang ya. Cukup aja. Jadi bicara omset bukan keuntungan ya, omset itu dulu sebulan pertama itu 75.000 Pak. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah Pak, alhamdulillah sekali. Dan benar-benar itu ada ceritanya juga di situ. Ada perjuangannya seperti apa untuk mendapatkan 75.000 itu. Karena background saya dan istri yang menjalankan ini bukan di ayam. Tapi alhamdulillah setelah berjalan sekarang ini ya, karena fluktuasi Pak ya, harga ayam pun fluktuasi, ketersediaannya pun fluktuasi. Rentangnya itu setelah berjalan sekitar 2,5 tahun itu di antara 700 sampai 1 M lah. Untuk hari ini Pak ya? Untuk per hari inilah alhamdulillah kurang lebih. Ya ikhtiar Pak, kita berusaha. Baik pemirsa, kita masih ada 1 segmen lagi untuk selanjutnya, namun ditahan terlebih dahulu Bapak ya. Kita ingin mengetahui bagaimana proses perjalanan dari Bapak Angga sendiri